Stunting itu penting. Oke. Itu penting. Ini data terkini ya dokter ya, yang dengan kondisi stunting kita di Aceh Tengah. Artinya ada penurunan yang signifikan atau memang kita masih tinggi di atas rata-rata dokter? Ya, kalau kita melihat dari survei status gizi Indonesia, kita kan tahun 2022 itu 32%. Itu dari SSGI. Ya. Tetapi sekarang ini kalau kita melihat laporan EPPGBM, elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat, sebenarnya kita sudah mencapai 7,5%. Di mana jumlah balita kita sekarang ini lebih kurang sekitar 16.711 dan angka stunting kita ada 1.166. Kalau kita melihat dari laporan EPPGBM per Puskesmas, itu sebenarnya kita sudah mencapai 7,5%. Ya kan? Tetapi di SSGI tahun 2022 kita 32. Nah, kenapa ada perbedaan antara SSGI dengan EPPGBM? Kalau di SSGI banyak indikator yang dinilai. Yang pertama adalah intervensi spesifik. Di intervensi spesifik ini yang menjadi memang tanggung jawabnya Dinas Kesehatan, baik itu masalah screening anemia, kemudian pemberian tablet FA kepada remaja, kemudian ibu hamil kita pantau pemberian FA-nya, kemudian pelaksanaan apakah ada kegangguan gizi, mungkin kurang energi kronis ya kan, atau faktor-faktor ibu hamil yang beresiko tinggi, kemudian juga bagaimana pelaksanaan penimbangan pemantauan untuk balita. Ini dia targetnya, lokusnya, sasarannya itu adalah remaja, kemudian ibu hamil dan balita. Kemudian ada intervensi sensitif. Intervensi sensitif ini melibatkan beberapa sektor, mungkin dari KB, Perkim, Dinas Sosial dan lain-lainnya. Karena di situ ada bagaimana pelayanan KB-nya, kemudian yang terdaftar di JKN, pernah diberi ada nggak pemberian bantuan bantuan sosial mungkin kan BLT ya kan, kemudian juga masalah air bersih, sanitasi nih, air bersih, rumah sehatnya, jamban sehatnya ada nggak, ya kan. Jadi memang kalau kita melihat SSGI itu ada 20 indikator. Tetapi kalau kita melihat EPPGM itu kan cuma satu indikator, hanya berapa jumlah stuntingnya. Nah ini artinya apa? Masalah stunting bukan hanya kita juga di Dinas Kesehatan saja, kesehatan, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama, termasuk juga masyarakat, ya kan. Terus berupaya bagaimana memperbaiki semua lini, baik itu di intervensi spesifik maupun juga intervensi sensitifnya. Ya, baik. Tadi yang disampaikan bahwa penanganan stunting ini ada yang ditangani memang langsung Dinas Kesehatan, ada kolaborasi dari beberapa dinas ya dokter ya. Artinya memang untuk penanganannya ada yang memang harus sentuhan dinas lain kan gitu ya. Untuk kita di Aceh Tengah sendiri, dokter, tadi disampaikan berbagai upaya sudah dilakukan, mulai dari pendekatan dengan ibu hamil ya, mungkin dari remaja putri, kemudian ibu hamil dan balita. Efektif kita lakukan selama ini, dokter? Alhamdulillah. Di tahun 2022 itu EPPGBM kita lebih kurang sekitar 8,9%. Nah di awal bulan 1. Nah sekarang ini di EPPGBM kita sudah mencapai 7,5, artinya ada penurunan. Nah tentunya nanti di bulan ini juga kita kan ada penilaian ini, survei, ya kan. Yang disurvei itu bukan hanya jumlah balita yang stunting saja, karena untuk menentukan derajat status kesehatan balita itu ada 3, gizi kurangnya, kemudian wasting atau kurus, kemudian stunting, itu dinilai. Kemudian bagaimana sarana prasarana yang ada di kampung tersebut, apakah mereka mempunyai sumber air bersih, kemudian juga ada jamban sehat, rumah sehat dan lain-lainnya juga dinilai. Nah tentunya kita setiap bulannya melakukan evaluasi, khususnya melalui tim TPPS ini. Ya ke depan ini ada beberapa strategi-strategi. Ini yang kita upayakan adalah, yang kita fokuskan adalah untuk khusus kampung atau desa yang lokus stunting. Ini dulu, karena penilaiannya pun nanti juga di lokus stunting ini. Ya, baik. Artinya fokusnya tadi di 3 kecamatan tadi ya, dan dari 3 kecamatan itu ada 7 kecamatan. Dari lokus stunting kita ada 7 kecamatan, 28 desa. Untuk tahun 2023.
Lokusnya memang kenapa dipilih di situ karena memang kondisi stuntingnya masih sangat tinggi gitu ya Masih dokter? sangat tinggi, dan termasuk sarana prasarana mungkin seperti air bersih, jamban yang belum memadai. Oke, 7 kecamatan boleh tahu di mana aja dokter? Itu ada Ketol atau Lintang, Jagong, Linge, kemudian ada di kecamatan Rusip. Satu lagi kalau nggak salah saya itu di kecamatan Bintang. Oke, di Bintang. Dari 7 ini ada 28 desa tadi dokter ya? Iya, 28 desa. Ini apa yang dilakukan penanganan terhadap 28 desa ini? Apakah ada program jangka pendek yang kemudian kita bisa ukur tingkat keberhasilan penurunan stuntingnya? Ya, saya pikir jelas. Kita melalui program-program dari pemerintah daerah, melalui tim TPPS, yang pertama tentunya harus membuat kebijakan. Kita kan sudah ada Perbub, Ya. bagaimana percepatan dan penurunan stunting. Kemudian yang kedua, memperkuat tim TPPS. Nah, makanya kita selalu berkoordinasi bagaimana ke depan bisa menurunkan angka stunting ada di Kabupaten Aceh Tengah. Tentunya ada beberapa, termasuk juga kita sudah membentuk orang tua asuh, ya kan, lebih kurang sekitar 500, dan ini yang kita upayakan yang membantu, ya kan, khususnya masyarakat kita ataupun anak-anak stunting yang ada di Kabupaten Aceh Tengah. Nah, contoh kemarin juga kita rapat evaluasi kemarin siang. Nah, ini juga membuat strategi-strategi, upaya-upaya apa yang harus dilakukan, apa masalah, apa kendala yang terjadi di lapangan. Nah, ini kita sudah melakukan rapat evaluasi, termasuk juga kita mengundang tim ahli atau tim teknis untuk melakukan audit angka stunting yang ada di Aceh Tengah. Tapi kita baru pertama itu karena di Kampung Damar Mulyo sebagai Kampung Gamawar, kemarin kita sudah melaksanakan audit klinis terhadap stunting yang ada di Kabupaten Aceh Tengah. Tentunya dengan ada evaluasi ini mungkin nanti kita kembangkan nanti dengan di kampung-kampung lainnya yang terutama di daerah yang lokus stunting. Ya, baik. Artinya perkembangan terkininya sudah didapat. Kemudian ke depan dokter, selain tadi program-program yang disampaikan ada melalui Perbub, nanti real-real yang dilakukan di lapangan terhadap 28 kampung ini, pembinaannya atau mungkin bahasanya penyuluhan lah seperti itu, atau juga pendampingannya seperti apa? Lebih intens lagi sehingga stuntingnya mungkin langsung bisa turun lah seperti itu? Ya, hasil evaluasi kita kemarin ini memang kalau kita berbicara stunting sebenarnya kata kuncinya ada 3, pola asuh, pola makan, dan sanitasi. Itu kata kuncinya. Jadi berdasarkan hasil evaluasi kemarin juga ini masih lemahnya di dalam pola asuh, kemudian juga pola makan, termasuk juga mungkin ada beberapa ya mungkin di sanitasi yang belum maksimal, khususnya yang kita fokuskan di daerah lokus stunting. Nah, tentunya kemarin kita mengambil rencana-rencana tindak lanjut, bagaimana nanti ke depannya, khususnya nanti melalui Posyandu, ya kan, ini tim TPPS ini juga akan turun, ya kan, akan turun berbagi tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing, bekerja setiap kegiatan Posyandu khususnya untuk yang lokus stunting. Tentunya bagaimana memang berat kalau untuk kita bagaimana memberikan penyuluhan atau edukasi kepada masyarakat, butuh waktu, butuh proses, ya kan, untuk bagaimana mengubah perilaku kepada masyarakat. Tetapi ini upaya-upaya ini harus kita jalankan agar ke depan tidak salah memberikan pola asuh, tidak salah memberikan pola makan kepada anak. Itu yang ke depan yang kita harapkan. Baik. Kalau kita simak apa yang disampaikan dokter tadi, ada 3 kata kunci: pola asuh, pola makan, dan sanitasi. Ya. Di 28 kampung ini, ketiga komponen ini masih buruk, dokter? Alhamdulillah sudah ada penurunan untuk 28 kampung ini, tetapi memang butuh kerja keras, ya kan, butuh dukungan kita bersama, termasuk juga di masyarakat. Ini yang paling penting. Kita bukan hanya memikirkan sekarang ini yang hanya lokus stunting, tetapi bagaimana ke depannya jangan ada lagi anak-anak stunting. Itu yang paling penting. Ya, tentunya melalui edukasi, penguatan pencegahan ini sangat penting. Makanya di Dinas Kesehatan itu kita mulai dari anak remaja putri. Ya kan, kita lakukan screening. Ya kan, apakah ada anemia atau tidak? Karena anemia juga bisa menyebabkan nanti secara tidak langsung nanti bisa akan menyebabkan anak stunting dari awal sebelum dia menikah. Kemudian calon pengantin, melakukan edukasi, kita kerjasama juga dengan Kemenak. Bagaimana beberapa ada SOP, ada standar yang harus kita lakukan, ya akan bekerja sama dengan Kemenak. Kemudian juga nanti ya tentunya pada ibu hamil. Sekarang ini kan sarana prasarana yang ada di Puskesmas itu kan sudah cukup baik. Sekarang ini pemeriksaan ibu hamil aja sudah 6 kali. Kenapa 6 kali? Di situ juga di seluruh Puskesmas kita, mungkin satu-satunya mungkin di Indonesia, ya kan,
seluruh puskesmas sudah mempunyai USG. Ya. Iya kan. Jadi ibu-ibu bisa langsung datang ke puskesmas untuk dilakukan pemeriksaan USG. Itu juga mendeteksi dari awal apakah ada tanda-tanda nantinya anak ini menjadi stunting atau tidak. Nah, tentunya kita harus melihat nih kondisi ibu. Karena kondisi ibu yang, kalau misalnya ibu ini yang berisiko tinggi, bisa kemungkinan bukan hanya stunting, tapi dia bisa wasting, atau mungkin bisa jadi gizi buruk, atau mungkin anaknya nanti menjadi gizi kurang atau menjadi gizi buruk nantinya. Jadi di puskesmas pun juga sudah punya USG, itu antisipasi penguatan pencegahan. Gratis itu ya, dari dokter? Gratis, ya kan. Itu sudah bisa dilaksanakan di seluruh puskesmas. Dokternya sudah ada yang sudah dilatih, kemudian bidan juga sudah dilatih. Tinggal lagi nanti kita melihat apakah ini memang nanti ada kelainan-kelainan, nanti misalnya waktu pemeriksaan USG barulah kita lakukan rujukan khususnya ke dokter kandungan nantinya. Kemudian baru nanti di balita kita lakukan screening, pemantauan juga. Ya, ini yang paling penting, ya kan. Yang paling utama adalah 1000 HPK. 1000 HPK itu hari pertama kelahiran itu dari dia hamil sampai dengan umur 23 bulan. Itu kata kuncinya. Kalau kita ingin sukses, itulah yang kita upayakan. Penguatan pencegahannya di situ. Tetapi kalau misalnya lebih dari 2 tahun, itu lebih ke penanganan. Oke, pencegahannya di 1000 tadi. 1000 HPK tadi. Kalau udah lewat 2 tahun, penanganan Itu tinggal penanganan lagi, ya kan. Lebih mudah kita penanganan yang di bawah 2 tahun dibandingkan 2 tahun, di atas 2 tahun. Iya. Itu dia. Baik. Artinya ke depan memang kita sudah komit untuk bagaimana pencegahan stunting ya, dokter ya. Iya. Karena memang tadi dari remaja putri, ibu hamil sampai dengan balita seperti ya. Ya, ini di kita ini kan program prioritas nasional, termasuk kita juga salah satu menjadi lokus stunting. Khusus untuk Aceh kita kan menjadi lokus stunting di tahun, baik itu mulai dari tahun 2020 kita menjadi lokus stunting. Nah, ini ke depan kita bagaimana upaya-upaya. Yang terpenting kita dari dinas kesehatan itu lebih penguatan pencegahannya dulu nih, ya kan. Oke, yang ada nanti ini tetap kita tangani, tetapi yang 1000 HPK ini yang perlu kita push, yang perlu kita kerja keras bagaimana ke depan nanti anak ini tidak menjadi anak stunting. Jadi saya menghimbau mungkin kepada masyarakat, terutama ibu-ibu ya kan yang mempunyai anak stunting, jangan khawatir. Walaupun kita kan harus paham dulu nih, yang dibilang stunting itu apa? Iya kan. Kadang-kadang orang tidak mengerti, ya kan. Apakah stunting itu pendek? Iya. Apakah pendek itu stunting? Belum tentu. Belum tentu ya. Karena definisi stunting itu kan adalah gangguan tumbuh kembang akibat gangguan gizi kronis atau infeksi lainnya. Artinya kata kuncinya di situ adalah tumbuh kembang. Ya. Kalau kita melihat kadang-kadang tumbuhnya oke, tidak normal, tetapi kalau kita melihat perkembangannya, kognitifnya itu ya kan, keaktifannya itu lebih bagus. Tetapi memang di program kita, di program nasional itu, program kesehatan itu memang penilaiannya itu hanya melalui tinggi badan. Makanya dimasukkan ke dalam aplikasi EPPGBM. Ya kan. Nah, ini mungkin nanti banyak, karena saya baru saja hari Sabtu kemarin juga saya turun ke lapangan, saya melihat khususnya di Kampung Berawang Dewal kemarin, saya coba berkomunikasi, ya kan. Jelas memang pengetahuan ibu yang masih sangat rendah. Kita tanya, ibu, anak ibu stunting? Iya. Siapa yang bilang stunting? Bidan. Dari mana ibu tahu stunting? Bidan. Atau kader. Tapi dia nggak tahu nih, ya kan. Anak dia tuh stunting, kenapa? Berapa tingginya? Normalnya berapa? Ya kan. Nah, ini yang perlu kita motivasi, ya kan. Kadang-kadang hanya sedikit aja. Kalau secara kasat mata tidak tampak anak itu stunting. Begitu diukur melalui antropometri, baru tahu anak itu stunting. Terus apa upaya-upaya? Apa yang ibu laksanakan? Apa yang ibu berikan? Nah, mungkin disitulah kelemahan-kelemahan kita. Mungkin baik itu pola asuh, mungkin pola makan yang belum maksimal, yang mungkin kurangnya masih edukasi kita kepada masyarakat. Ini mungkin nanti strategi kita juga ke depan melalui posyandu nantinya, ya kan. Ini khususnya anak-anak stunting ini ya kita beri bekal lah, ya kan, termasuk juga bagaimana pengolahan makanan, ya kan, berapa yang diberikan, berapa protein hewaninya, berapa karbohidratnya, berapa hitungan perharinya. Ini kita lagi menyusun pedoman untuk menu untuk anak stunting, dan untuk anak-anak lainnya mungkin juga bisa dimanfaatkan untuk penguatan pencegahan untuk penurunan stunting.
Ya, baik, sampai dengan ke menu makanan tambahan yang diberikan sebegitunya lah program ini ya, Iya, dokter ya. betul. Baik, ada yang menarik tadi bagaimana kalau di salah satu desa yang dokter kunjungi di Berawang tadi kalau nggak salah ya, Berawang Dewal. Iya. Tingkat pemahaman dalam tanda kutip ibu-ibunya yang belum begitu memahami lah tentang stunting. Iya. Apa yang kemudian harus dilakukan dokter selain tadi penguatan mungkin ke depan, apakah juga edukasi tentang stunting ini harus gencar dilakukan ke depan, seperti apa dokter? Ya, tentunya jelas kita terus berupaya khususnya untuk daerah-daerah yang di kampung-kampung yang lokus stunting. Jadi hasil evaluasi saya tentunya harus ada baik itu sosialisasi, kemudian pertemuan-pertemuan, pelatihan-pelatihan, termasuk juga mungkin tenaga gizi. Kita mungkin mau tidak mau ya kan, kita juga harus melatih ya kan mereka bagaimana menyusun menu, kemudian membuat suatu makanan ya kan. Silahkan. Yang terpenting adalah bagaimana caranya makanan tersebut mengandung protein hewani. Karena jelas di dalam ilmu gizi juga menyampaikan bahwa untuk menaikkan atau menaikkan tinggi badan daripada bayi dan balita itu ya dibutuhkan protein hewani. Nah, tentunya dengan evaluasi kemarin dengan pengetahuan ibu, ini mungkin ada ke depan kita membuat pertemuan-pertemuan lagi ya kan, membuat strategi. Kita akan mengumpulkan 28 desa yang lokus stunting ini, membuat strategi-strategi, kemudian mungkin apakah itu melalui juga leaflet, kemudian juga ada kita buatkan brosur ya kan kepada ibu-ibu diberikan agar memudahkan mereka untuk nanti bagaimana memahami bagaimana menyusun menu khususnya untuk bayi dan balita, bukan hanya untuk stunting saja, tetapi juga seluruh balita yang ada di Kabupaten Aceh Tengah. Ya. Jadi ada beberapa strategi mungkin nanti ke depan yang kita harapkan nanti ini bisa nanti percepatan penurunan stunting di Aceh Tengah. Ya, baik. Kemudian untuk di 20 kan lokusnya 28 kampung ya, Ya. dokter ya. Artinya ada beberapa balita dari setiap kampung yang ada 28 tadi yang menjadi concern perhatian khusus kan gitu ya. Ya. Pendampingannya berapa lama ini, dokter? Kalau pendampingan itu kalau namanya pendampingan karena gini. Kalau kita berbicara masalah gizi ya kan khususnya lagi juga anak stunting, Ya. ini butuh waktu. Oh, butuh waktu ya, dokter? Butuh waktu. Tidak serta-merta dalam 3 bulan dia bisa bagus. Kadang-kadang bagus sebentar turun lagi Oke. ya kan. Jadi sebenarnya evaluasi kita itu butuh minimal itu 1 tahun sebenarnya. Ya kan. Minimal. Tetapi tetap 3 bulan sekali itu kita evaluasi. Ada nggak perkembangannya? Ya kan. Termasuk juga jangan kita abaikan bukan hanya tinggi badan, tapi berat badan dia juga. Ya kan? Perlu kita evaluasi dengan pemberian asupan gizi yang memang betul-betul sesuai dengan umur. Tapi kalau misalnya nanti tidak terjadi kenaikan atau kenaikan baik itu tinggi badan maupun berat badan, ini perlu juga kita evaluasi. Jadi memang ya kan kalau saya menilai ini di kitanya dulu nih, ya kan. SDM-nya dulu nih yang perlu kita berikan penguatan SDM, kapasitas SDM agar ke depan nantinya tidak salah memberikan informasi-informasi kepada masyarakat. Itu yang paling penting. Yeah. Makanya nanti mungkin kita buat pertemuan, membuat strategi khususnya seluruh mungkin kita fokuskan dulu untuk 28 kampung 7 kecamatan ini. Kemudian nanti ada beberapa mungkin karena mungkin informasi-informasi yang tidak didapatkan, mungkin nanti melalui apakah leaflet, brosur ini mungkin kita buatkan, kita cetakkan, ini juga kita berikan kepada ibu-ibu ya kan yang membawa bayinya nanti ke posyandu biar mudah mereka nanti bagaimana menyusun menu untuk bayi dan balitanya. Oke, baik, tahan dulu dokter, kita break dulu sejenak dan pendengar tetaplah bersama kami di 93 FM. Aku bermimpi dirimu
cintamu sayang, kembalilah kepadaku. Na 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 na, na 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 na. Jangan kau pergi, tunggulah sebentar saja, kita akan bersama lagi, seperti saat kita satu. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. FYI for Yay Info. Mandangin langit. Lagi sedih ya bro? Langitnya luas, warnanya biru lagi. Pengen tahu kenapa langit warnanya biru? Kenapa? Begini ceritanya ya. Pada dasarnya langit tidak berwarna, tapi karena efek dari matahari, langit pun bisa berubah jadi biru. Kok bisa? Ini karena matahari memancarkan gelombang cahaya dengan frekuensi tertentu. Bagian dari frekuensi ini adalah frekuensi cahaya tampak yang bisa ditangkap oleh mata manusia. Jika mata bisa menangkap seluruh spektrum, maka cahaya yang terlihat adalah putih. Atmosfer bumi terdiri atas banyak gas dengan dua unsur utama yaitu oksigen dan nitrogen. Kedua unsur ini menghamburkan spektrum warna biru, ungu, dan nila. Mata manusia lebih sensitif terhadap warna biru daripada nila dan ungu. Jadi ya gitu deh, langit terlihat berwarna biru. Nah, jangan sedih, langit gak bakal berubah warna juga kok kalau kamu sedih. Dia emang orangnya begitu kok, gak usah dipikirin, dari kecil juga begitu. Siapa yang sedih? Orang cuma mandangin langit kok. FYI for Yay Info. Ku punya cara untuk tunjukkan pada mereka tentang diriku dan apa yang ku inginkan. Yang ku mau hanya aku yang tahu, yang kau tahu hanya sisi luarku. Ini saatnya ku untuk lepaskan semua, lupakan semua masalah karena ku ingin bernyanyi. Jangan kau ragu dan bimbang, ayo semua bernyanyi. Let's move your body, body, dance like there's nobody tonight. Bebaskan anganmu, lepaskan asamu, tak perlu kau ragu, yakini hatimu. Bebaskan anganmu, lepaskan asamu, tak perlu kau ragu, yakini hatimu. Yeah. Ku punya cara untuk tunjukkan pada mereka tentang diriku dan apa yang ku inginkan. Yang ku mau hanya aku yang tahu, yang kau tahu hanya sisi luarku. Ini saatnya ku untuk lepaskan semua, lupakan semua masalah karena ku ingin bernyanyi. Jangan kau ragu dan bimbang, ayo semua bernyanyi. Let's move your body, body, dance like there's nobody tonight. Bebaskan anganmu, lepaskan asamu, tak perlu kau ragu, yakini hatimu. Bebaskan anganmu, lepaskan asamu, tak perlu kau ragu, yakini hatimu. Oh, 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 just move your body and go. Oh, oh, just move your body and go. Oh, oh. Pro 1. Pendengar RRI Takengon 93 MHz masih di dialog interaktif terkait dengan stunting di Aceh Tengah bersama dengan Dr. Yunasri Mkas selaku
Kepala Dinas Kesehatan Aceh Tengah. Tadi sudah banyak hal diulas oleh Dr. Yunasri terkait dengan kondisi stunting terkini dan juga program-program yang dilakukan. Tadi sebelum break bagaimana kita sudah ngobrolin tentang pemahaman, sosialisasi, kemudian juga yang penting juga untuk 28 kampung ini ada menu makanan tadi ya, dokter ya. Untuk semua nantinya. Fokus utama mungkin untuk di 28 nanti kemudian dikembangkan untuk semua kampung. Seperti apa? Mungkin bisa berbagi informasi, dokter. Iya, dengan melihat situasi kita evaluasi kemarin juga. Tentunya rekomendasi juga dari tim ahli ya yang sudah dibentuk. Nah tentunya ini kan harus kita tindak lanjuti. Ada beberapa mungkin seperti pola asuh dan pola makan ini menjadi kendala utama ya kan, maka sehingga belum begitu maksimal penurunan stunting yang ada di Kabupaten Aceh Tengah. Nah tentunya kita harus membuat beberapa strategi, mungkin seperti sosialisasi, kemudian untuk pelatihan untuk SDM kita dulu ya kan, bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat. Jadi mereka harus dilatih, kemudian juga termasuk juga ada beberapa laporan-laporan yang perlu kita perbaiki. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya ini langsung kepada masyarakatnya. Jadi nanti melalui Posyandu nanti ke depan juga kita sudah komitmen untuk seluruh lintas sektor yang terkait dengan percepatan penurunan stunting ini akan turun ke kampung-kampung, khususnya yang kita utamakan mungkin nantinya ke depan perdana itu adalah di Kampung Damar Mulyo. Nanti barulah kita lanjuti mungkin di desa-desa yang mungkin di 10 tertinggi angka stuntingnya ini yang kita prioritaskan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tentunya kita untuk mempermudah juga nantinya, walaupun kadang-kadang kita sudah memberikan edukasi pemahaman kepada masyarakat, kepada ibu-ibu yang mempunyai bayi dan balita, tetapi kadang-kadang ini belum juga seutuhnya dipahami oleh ibu-ibu. Makanya kita harus membackup dengan memberikan informasi-informasi sebenarnya melalui apakah nanti leaflet atau brosur-brosur, walaupun kadang-kadang kita kan sudah ada di buku KIA. Ya, tapi nanti kita di buku KIA itu kan memang hanya sepintas ya kan, tidak detail ya kan bagaimana pemberian menunya. Nah, nanti mungkin di sini kita akan membuatkan pedomannya, kemudian nanti dari pedoman ini kita akan membuatkan brosurnya, ini yang kita berikan kepada masyarakat, khususnya juga kepada ibu-ibu yang mempunyai anak stunting. Ini yang kita prioritaskan. Jadi mereka harus tahu, jadi tinggal melihat ya kan bagaimana mengatur pola makan terhadap anak tersebut, baik itu perharinya ya kan, pengolahan apa segala macam itu coba kita atur nantinya. Ya, baik. Ada rencana tadi sebelum dalam break kita ada ngobrol-ngobrol bersama dokter bahwa ke depan akan ada bagaimana program rumah gizi sebenarnya gitu ya, dokter ya. Ya. Dan juga makanan yang diberikan ini langsung sudah diolah sedemikian rupa oleh tim yang ada di sana, kemudian didistribusikan ke rumah-rumah masyarakat yang anaknya dalam tanda kutip stunting. Ini seperti apa, dokter? Ya. Jadi pertemuan kemarin pun juga ini yang saya usulkan. Walaupun kita sudah ada orang tua asuh, orang tua asuh ini langsung memberikan bantuan itu kepada masyarakat kita yang anaknya stunting. Tetapi begitu kita evaluasi ini belum maksimal. Ya, nah tentunya mungkin nanti saya punya ide kemarin, kita mengusulkan bahwa ini ke depan ya kan, khususnya apakah itu nanti untuk 10 kampung yang tertinggi angka stuntingnya atau mungkin untuk yang lokus 28 kampung ini yang kita prioritaskan untuk dibentuk rumah gizi kampung. Ya kan, biar efektif. Jadi orang tua asuh pun juga nanti bisa berkoordinasi dengan tim RGK-nya, rumah gizi kampung, mereka yang mengatur, kemudian nanti menunya juga mereka yang mengatur, memberikan makanan-makanan tersebut bukan hanya di Posyandu tapi setiap harinya mereka mengatur dan diberikan kepada anak-anak stunting. Saya pikir itu lebih efektif nantinya apabila kita membentuk rumah gizi kampung. Ya. Tentunya harus dipersiapkan baik itu tenaga, mungkin melalui kampung, TPPS kampung, kemudian sarana prasarana juga peralatan yang perlu dibutuhkan untuk itu. Saya pikir kita mampu untuk itu ya kan, agar ke depan biar lebih efektif penanganan stunting di Kabupaten Aceh Tengah. Ya, baik. Ini sudah akan mulai, dokter, terkait dengan pemberian bahan makanan tambahan ini? Kalau untuk bahan makanan tambahan, untuk makanan tambahan tetap diberikan setiap melalui orang tua asuh. Orang tua asuh. Kan? Yang kita prioritaskan memang di bawah di atas 7 bulan dan di bawah 2 tahun. Nah, tetapi setelah evaluasi kita kemarin,
ini belum begitu efektif pemberian ini, tidak ada perkembangan signifikan. Nah tentunya ada beberapa strategi, termasuk saya mengusulkan kemarin ya bentuklah rumah gizi kampung supaya ini belum dibentuk. Oh belum. Jadi kita satu pun kampung belum ada rumah gizi kampung. Jadi saya mengusulkan, ayo kita buatkan apakah itu 10 dulu, 10 kampung yang tertinggi angka stuntingnya. Ini yang kita prioritaskan. Kita desain tentunya ini melalui baik itu TPPS kabupaten dengan TPPS kecamatan dan kampung. Saya pikir ini segera mungkin untuk apakah itu dibentuk rumah gizi kampung agar lebih efektif penanganan atau penurunan stunting di Kabupaten Aceh Tengah. Jadi belum ada satupun rumah gizi kampung. Ke depan mungkin akan dilakukan nih. Tadi kemarin kita sudah rapat ya kan. Nah ini mungkin nanti bagaimana nanti upaya kita. Ya kan mungkin hari Jumat pun juga nanti ada pertemuan kembali kita tentang juga masalah stunting. Ya ini mungkin nanti bagaimana strateginya nanti ini kita bicarakan lagi nanti di hari Jumat. Ya, baik dokter, dengan pemberian makanan tambahan yang mungkin tinggi protein, kemudian juga apalah tadi sebutannya oleh dokter Yunasri bahwa ini salah satu cara juga bagaimana mereka memperbaiki gizinya sehingga keluar dari stunting gitu dokter. Ya, sebenarnya kan bukan hanya protein hewani, tapi yang paling utama untuk meningkatkan tinggi badan itu adalah protein hewani. Kita juga harus memberikan karbohidrat, ya kan. Makronutriennya itu ya kan harus berikan karbohidrat, termasuk juga vitamin-vitamin. Nah ini mungkin nanti didorong lagi juga nanti ada yang beberapa yang lain-lainnya mungkin yang seperti sayur mayur juga diberikan untuk memperbaiki saluran cerna ya kan. Jadi bukan hanya protein hewani. Protein hewani memang kata kunci untuk meningkatkan tinggi badan, tetapi juga kita jangan mengabaikan zat gizi lainnya ya seperti karbohidrat ya, dia butuh lemak, butuh vitamin nantinya. Itu yang mungkin yang kita atur nantinya. Baik, ini mungkin akan menjadi tugas dari dinas dalam hal ini yang di bawah komando Dr. Yunasri. Baik dokter, kan stunting ini sudah menjadi isu nasional dan juga menjadi program nasional yang harus kemudian dilakukan sehingga ada progres tadi bahkan di desa Dr. Yunasri binaan Berawang Dewal tadi ya. Dari 23 penderita stunting saat ini sudah menjadi 12 ya dokter ya kalau nggak salah ya. Artinya ada penurunan. Sejauh ini ada kendala-kendala yang berat sehingga kemudian penurunannya tidak begitu di beberapa daerah nih dokter. Mungkin di beberapa kampung masih ada yang stagnan, ada yang malah meningkat seperti apa? Ya. Ini pengalaman mungkin ya karena saya sebagai orang tua asuh juga untuk ke Kampung Berawang Dewal. Artinya bagaimana kita juga melalui dinas kesehatan berkoordinasi dengan kampung, baik itu melalui reja kemudian aparat desanya. Ini terjalin koordinasinya sangat baik. Contoh kemarin kita di bulan 3 itu 23 anak stunting. Kemudian di bulan 9 ini sudah menjadi 12 anak saja yang stunting. Tentunya bukan hanya memberikan memberikan hanya makanan tambahan kepada anak stunting, tetapi juga kita memberikan edukasi. Di situ kita evaluasi ya kan. Walaupun ada beberapa yang sudah memahami, tetapi paling secara umum masyarakat kita ini belum paham terhadap bagaimana penanganan stunting, bagaimana ibu-ibu mengatur pola, baik itu masalah pola asuh, baik itu pola makannya. Nah, beberapa juga kita berkoordinasi dengan kepala desanya. Apa kendala-kendala ini kita rebuk kampung. Ya kan kita bahas semua. Oh, masalah air bersih belum mencukupi. Ya kan belum memadai untuk Kampung Berawang Dewal. Ya coba saya berkoordinasi dengan Perkim dan alhamdulillah ya kan dengan adanya koordinasi tadi ya kan di tahun ini juga itu akan dibangun juga untuk air bersih di sana. Jadi kita saling berkolaborasi, saling koordinasi dengan tim ini ya kan mempercepat penurunan stunting. Apapun itu, kalau kita berbicara stunting, kalau misalnya air nggak ada di sana, jangan cerita kita penurunan stunting. Ya, penting air ini, Sir? Sangat penting sekali, ya kan. Jangan kita bilang, wah ini masalah edukasinya, ini pola asuh, pola makan. Tetapi kalau air bersih kita tidak ada di sana, ya kan. Jamban sehat tidak ada di sana. Jangan berharap kita untuk percepatan penurunan stunting. Jadi ada faktor-faktor lain ini yang harus dukung. Artinya apa? Dengan tim TPPS ini, kalau ini kuat, ini berjalan, ya kan, tahu yang mana menjadi prioritas, ya kedepannya ini bisa cepat penurunan stunting di Kabupaten Aceh Tengah. Oke, baik. Terakhir mungkin Dr. Yunasri, harapannya ke depan seperti apa selaku Kepala Dinas Kesehatan juga secara umum untuk penanganan stunting di Aceh Tengah kita seperti apa? Silakan dokter. Ya, terima kasih. Tentunya banyak harapan kita ini ke depan.
banyak tantangan yang harus kita hadapi, walaupun untuk mengubah perilaku itu sangat berat. Tetapi kalau kita tidak terus memulai dari sekarang, terus upaya-upaya, strategi-strategi yang harus kita lakukan, bagaimana percepatan penurunan stunting, mungkin ke depan kita bisa hanya sedikit ataupun mungkin bisa naik lagi. Artinya dengan adanya kolaborasi, adanya tim stunting, ya kan, tim koordinasi melalui TPPS, ini selalu kita evaluasi, ya ini ya yang bekerja, ya mudah-mudahan ini bisa menurunkan angka stunting. Kemudian di kita yang kedua, ini kita berharap nih, karena kita menjadi tanggung jawab kita ini, karena intervensi spesifik itu cukup banyak juga yang menjadi tanggung jawab dinas kesehatan, khususnya untuk remaja putri. Remaja putri untuk SMP, SMA wajib diberikan tablet FE, tablet tambah darah. Itu 52 tablet diberikan setiap minggunya. Jadi ini kita sudah jalan, ya kan, baik itu untuk pemberian FE-nya setiap Senin biasanya itu di sekolah, ya kan, untuk SMP dan SMA, ya kan. Ini terus kita laksanakan dan alhamdulillah mungkin nanti ini sudah lebih baik. Kemudian juga pemberian FE kepada ibu hamil 90 tablet, ya kan. Jangan tidak makan tablet FE karena itu sangat penting bagi ibu hamil. Kemudian juga kalau misalnya ada kelainan-kelainan kehamilan, ya kan, ibu hamil beresiko tinggi, cepat berkonsultasi baik itu nanti ke bidan maupun ke dokternya, karena kita sudah melatih baik itu bidan, dokter, ya kan, untuk penanganan apakah bila memang bisa nanti ditangani di puskesmas, ya mungkin langsung melalui dokter umum, tapi kalau tidak nanti ada kelainan yang lainnya mungkin kita sudah berkoordinasi dengan tim ahli sebenarnya di rumah sakit umum Datu Beru. Kemudian yang lain mungkin saya menghimbau kepada masyarakat, jangan ada lagi lah, ya kan, jangan ada lagi penambahan kasus, ya kan, penambahan kasus yang ada di Aceh Tengah, cukup yang ada ini aja, ini yang kita coba terus penanganan, penguatan pencegahannya. Tetapi memang pemberian pengetahuan kepada masyarakat tadi, ya kan, itu sangat penting sekali. Apabila ada terkendala dengan pemberian makanan kepada bayinya, cepat laporkan kepada tenaga kesehatan, khususnya mungkin bidan. Tanyakan, ya kan, anak tidak mau makan, tanyakan, jangan dibiarkan. Kenapa? Untuk menjadi stunting itu butuh proses. Tidak serta-merta dalam 1-2 hari bisa stunting. Maka dibilang gangguan gizi kronis, minimal 3 bulan atau 6 bulan prosesnya. Makanya kalau misalnya ada kendala-kendala hal kecil yang dijumpai kepada bayi dan balitanya, khususnya pemberian makanan, sampaikan, informasikan kepada tenaga kesehatan, khususnya mungkin apakah bidan, mungkin konsultasi kepada dokternya. Itu yang paling penting. Kemudian yang terakhir, ya kita berharap nih, ya kan, dengan walaupun secara nasional kita sebenarnya dari EPPGBM kita sudah mencapai 7,5%, jangan berpuas atau berbangga diri, karena di SSGI kita masih tinggi 32%. Tetap saya berharap kepada masyarakat, mohon, ya kan, apabila ada kendala terhadap bayi, ya kan, dan balitanya, termasuk juga tidak mau makan, segeralah, ya kan, berkonsultasi biar agar diberikan edukasi kepada masyarakat. Bagaimana kedepannya nanti ini jangan ada baik itu menjadi balita itu menjadi gizi kurang atau juga wasting atau menjadi stunting. Kita harapan mudah-mudahan nih target walaupun itu 14%, bukan tipis harapan, tetapi dengan upaya kita bersama, dengan kolaborasi bersama, ya kan, walaupun secara standar itu rata-rata itu 3% per tahunnya, tetapi yang penting adalah bukan hasilnya, tetapi upaya kita yang sudah maksimal. Jangan melihat hasil, tapi upaya kita yang begitu maksimal. Ini mudah-mudahan akan mampu nanti, akan bisa nanti menurunkan stunting di Kabupaten Aceh Tengah. Oke, baik. Terima kasih Dr. Yunasi telah hadir di studio RRI Takengon terkait dengan penanganan stunting di Aceh Tengah. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanal Informasi